Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan rektor, pembantu rektor, para dekanan dan pembantu dekan serta para dosen Universitas Widyagama dan ketua P3AI Ustadz Suryansah dan semua jamaah yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Sugeng rawuh Ustaz, sugeng rawuh. Saking Kalimantan masih capek. Alhamdulillah pagi ini kula panjenengan bisa hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kata Nabi, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ada manusia yang paling dahsyat penyesalannya itu besok di hari kiamat itu ada dua. Orang-orang yang menyesal, yang luar biasa penyesalannya itu besok di hari kiamat ada dua. Yang pertama, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubu. Seseorang yang oleh Allah dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia, tapi dia enggan untuk hadir ke majelis ilmu, enggan hadir di majelis taklim, mager, males gerak. Ya. Itu besok di hari kiamat termasuk orang yang sangat menyesal. Ya Allah, aku biyen laopo yo mestine aku iku hadir. Ya Allah, menyesal, luar biasa penyesalannya. Asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun, ya, rajulun seseorang amkanahu yang oleh Allah dikasih kesempatan, ya, talabul ilmi untuk mencari ilmu fid dunya di dunia, falam yatlubuhu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Itu penyesalan luar biasa. Yang kedua, rajulun 'allama ilman fatanfa'u bih man sami'ahu minhu dunahu. Seseorang yang mengajarkan ilmu tapi diamalkan oleh orang yang mendengarnya sedangkan dia sendiri tidak mengamalkan. Ini berbahaya. Ini menyesal sekali besok. Ngomong api-api, ngomong yang baik dan bermanfaat, tapi diamalkan oleh orang yang mendengarnya sementara dia sendiri tidak mengamalkan. Ini berbahaya. Ini menyesal. Dua orang ini menyesal. Jadi dari hadis dari Anas bin Malik ini perlu kita cermati agar supaya kula jenengan tidak termasuk orang yang hasratan, yang menyesal. Baik Ibu Bapak, judul yang saya terima dari panitia, dari ketua, bicara tentang potret manusia. Potret manusia
dalam memilih profesi apa saja ini ya, dan pasangan hidup yang islami atau liberal. Jadi tergantung kita mau memilih yang mana, terutama yang judo-judo. Tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama eman. Tidak boleh lama-lama. Potret manusia dalam memilih profesi. Mohon maaf, taruh sini aja. Dalam memilih profesi, profesi dan jodoh yang islami. Oh, ini sih melaku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini jargonnya pengajian kita di sini ya. Sebagai rahmah untuk alam. Masya Allah. Al-mihnatul islamiyah wa zawjah al-islami. Az-zawj pasangan, al-azwaj pasangan. Profesi yang islami, cara memilihnya mempertimbangkan banyak faktor, mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Kalau tidak sesuai, jangan Pak. Milih profesi tapi kok justru melanggar syariat. Pekerjaannya itu, dengan pekerjaan itu semakin jauh dengan Allah. Oh jangan. Dengan pekerjaan itu susah sembahyang. Tangannya celemotan, olito. Sampai saya jadi teringat Pak ya. Ini doa saya mulai saya masih SD. Ya, SD itu saya sudah doa, ya Allah, suatu saat kalau saya sudah dewasa, jangan beri aku pekerjaan yang sekiranya aku melarat sembahyang. Karena melihat profesi orang-orang saat itu ya, mohon maaf betul, saya tidak ngenyek profesi-profesi yang lain, enggak. Dengan profesinya itu malah nggak sembahyang gitu. Ya Allah, saya takut gitu. Masih SD itu. Saya masih SD, ingat saya SD kelas 4. Saya berdoa, ya Allah, suatu saat nanti kalau saya sudah dewasa, saya sudah berkeluarga, ya Allah, jangan beri aku pekerjaan yang sekiranya aku susah untuk sembahyang. Berilah pekerjaan yang mudah untuk melakukan sholat. Saiki ditekabul oleh Allah malah tadi imam. Ya Allah. Jadi kalau panjenengan itu memilih profesi itu pertimbangannya ini, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Kalau profesi seseorang itu malah justru semakin jauh dengan nilai-nilai Islam, ya jangan gitu. Dunia tak selebar daun telinga. Daun kelor kecil itu. Dunia ini lebar, cari rezeki Allah. Inna ardi wasi'ah ya ibadi ya. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku ini luas. Bumiku ini luas. Pertimbangan yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Jangan hanya manfaat untuk dirinya. Profesi seseorang jangan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat.
ada manfaatnya. Yang ketiga, keterampilan dan minat. Jenengan memilih profesi tersebut itu ada keterampilan apa Anda? Penjenengan itu berminat apa Anda? Kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena tidak akan maksimal. Melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak minat. Melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu sama sekali tidak ada skill kita. Tidak ada skill di bidang itu. Ya jangan. Nah, ini bisa berantakan. Memilih profesi yang keempat, ada pengaruh positif. Ada manfaat enggak ya? Saya dengan profesi ini saya semakin dekat enggak dengan Allah? Nah, gitu. Ada pengaruh positif. Saya memilih profesi ini apa positif? Apa keuntungan bagi saya di dunia dan akhirat? Ngono, mesti ini ngoten. Nah, makanya lahirlah pertimbangan yang kelima, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadilah profesi kita itu hanya untung di dunia saja, akhiratnya hancur, jangan. Nah, ini bagus Bapak dalam memilih profesi, terutama profesi yang islami. Itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan antara keuntungan dunia dan akhirat. Nah, pertama, profesi. Pemilihan profesi secara umum ini merupakan keputusan penting dalam kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Banyak faktornya ini. Faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi misalnya seperti yang saya singgung tadi ya, ada minat dan bakat. Memilih profesi yang sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga dapat memberikan kepuasan dan motivasi dalam bekerja. Soalnya banyak, zaman saya dulu kuliah itu Pak, hasil paksaan orang tua. Pokoknya kamu harus sekolah yang islami. Lah di Malang saat itu hanya ada IAIN. Dan IAIN pun hanya terbatas satu fakultas Pak, yaitu tarbiyah, pendidikan. Paling nyetak guru agama. Lah anaknya itu belas gak seneng jadi guru. Pengen liane, tapi karena demi ingin orang tuanya itu bahagia, yang nggih masuklah IAIN pada waktu itu. Orang tuanya maksa. Padahal anak ini mesti cocoknya di fakultas ekonomi Pak, di Widyagama saat itu. Lah kok dipaksa ke tarbiyah, wes untungnya lulus, yos wisuda, cuma wis nyandang SAG saat itu, sarjana agak gimana gitu. Sudah nyandang sarjana agama, tapi karena dasarnya tidak ada bakat minat Pak, sehingga tidak mau ngajar. Tambah stres orang tuanya. Kamu ini sudah sarjana tak kuliahkan, belum ngajar, malah milih bisnis. Mesti ini masuk di fakultas ekonomi dan bisnis. Karena dipaksa orang tuanya, akhirnya endingnya tidak sukses, tidak berhasil. Wong niku lek gak ono minat ngajar, ora ono minat dadi guru, dipaksa Kak, masih ya apa ndak bisa. Makanya pertimbangannya ini,
Pertama ada faktor minat dan bakat. Itu pasti itu. Kalau Anda tidak bisa. Yang kedua nilai-nilai pribadi. Ya, seperti kejujuran, tanggung jawab, kreativitas. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Ini harus mendukung ini Pak. Penjenengan kerja niku harus didukung keluarga. Ya, teman juga oke, masyarakat. Ngono. Kalau ndak bisa. Maka seolah-olah kita akan hidup sendiri. Akan hidup sendiri. Ini sebelum saya bicara jodoh Ustaz, saya bicara profesi dulu ini. Jodohnya nanti di akhir. Ya, ini dua soalnya pembahasan hari ini ya. Bicara profesi yang islami dan jodoh yang islami. Nah, kalau profesi tidak didukung keluarga, teman tidak mensupport, masyarakat pun tidak mau tahu, maka profesi yang kita geluti itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Masya Allah. Tahapan perkembangan karir. Perkembangan karir manusia ini terbagi menjadi tahap fantasi, tentatif dan realistis. Ini menurut teorinya itu Mas Ginsberg itu. Kemudian ada tahap fantasi. Kalau secara umum itu harus berimajinasi, inspirasi, pengembangan keterampilan, eksplorasi dan eksperimen, pengambilan resiko, pencapaian dan kesuksesan, pengembangan dan pemeliharaan. Ini semua dapat disesuaikan dengan kebutuhan tujuan individu seorang muslim loh ya. Kalau enggak bisa Pak. Enggak bisa. Mencari profesi yang ideal itu bagaimana? Tuas kesel jenengan. Kemudian ada tahapan tentatif. Ini cakupannya apa? Eksplorasi, mencari informasi, kristalisasi. Maksudnya memilih beberapa pilihan karir. Kalau enggak bisa milih spesialisasi atau penjurusan ya. Memilih bidang karir yang spesifik, yang khusus. Jangan ruwet-ruwet, nanti mumet gak situ kerja. Implementasi, maksudnya mencari pekerjaan dan memulai karir segera, ndang. Ojo kakian milih, kakian ngelamar, tapi gak ono sing dilakoni belas, akhir jadi pengangguran berdasi. Ada pengembangan, maksudnya mengembangkan keterampilan dan pengalaman, harus dikembangkan terus, cek lali. Ada pengambilan keputusan, membuat keputusan karir yang tepat dan strategis. Ini tahap. Hadirin yang saya muliakan, ini semuanya sudah panjenengan kuasai. Cuma hanya saya mengingatkan saja. Saya hanya mengingatkan ini ya. Kemudian tahap realistis. Apa cakupannya? Ada pengumpulan informasi, penilaian diri atau self evaluation, mengevaluasi diri, pengembangan keterampilan yang ada itu terus dikembangkan, jangan lali. Pencarian pekerjaan, pengembangan karir, evaluasi dan penyesuaian. Sekali lagi saya katakan harus disesuaikan. Kemudian kapan hari itu ada di suatu lembaga akan menerima karyawan. Nah, ternyata ada seorang yang melamar itu keahliannya tidak sesuai dengan ijazah. Ijazahnya itu pendidikan guru agama, PAI.
keahliannya elektro, Pak. Ini kapan belajarnya? Saya pernah ke rumahnya. Di rumahnya itu ada TV, rongsokan TV akeh, TV rusak nih loh, Pak. Dia beli TV rusak, sama dia didandani, diumek tadi api, didol. Beli TV rusak, mana? Diumek dewe, dibongkar, diperbaiki, api, didol mana? Ngono kerjaannya. Padahal ijazahnya pendidikan agama Islam. Jadi guru agama. Ya kapan ini kok bisa ahli dalam elektro ini loh? Secara logika, Masya Allah. Lah ini dievaluasi, penyesuaian, disesuaikan dengan bagaimana. Sehingga perusahaan itu mau nerima dia pinter. Tapi kalau di bidang lihat ijazahnya, kok ijazah guru agama, hancur bisa telur nih, Pak. Ya, tekor bisa bedol. Ada yang namanya pemilihan profesi, memperhatikan kondisi jasmani, tapi ya gaya hidup, ojo kakian gaya. Ya, kakian gaya itu gak situ kerja, gaya dong. Pilihlah profesi yang lebih fleksibel, ya, pertimbangan dari ortu juga, Ma atau Pak, saya diterima di sini, bagaimana menurut panjenengan? Kata orang tua, dilihat, oh yes, Bismillah leh, udal, Bismillah udal wis, Masya Allah. Ini baru terjadi nih, mahasiswi saya S2 di Magister Pendidikan Agama Islam di Pasca Sarjana UIN. Nah, saya ngajar dia ya masalah ya bagaimana pendidikan agama. Lah, sekarang ini Pak pekerjaannya di pertambangan Kalimantan. Lah, ini gimana? Masya Allah. Tuh, memang tidak sesuai ini ya. Tapi dia mampu. Jadi makanya pertimbangan orang tua, perhatikan nasihat dan harapan orang tua. Walaupun endingnya ada pada keputusan individu. Jadi yang tahu mengukur kemampuannya itu kan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Dia mampu apa enggak? Apa ini? Pemilihan profesi, keputusan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, banyak faktor. Pemilihan profesi yang tepat dapat membawa kepuasan. Orang itu kalau memilih profesi sesuai dengan hati, maka dia bekerja itu kalau kata orang Bondowoso itu enjoying what is right. Enjoy, enak gitu. Dia jalani, dia datang ke tempat pekerjaan, enjoy banget, pulang, enjoy. Itu. Jadi puas, ada motivasi, kontribusi positif bagi individu dan masyarakat. Jadi yang dapat mengambil positif, manfaat positif bukan hanya dirinya, tetapi juga masyarakat. Masya Allah. Kemudian yang kedua memilih, ini sudah masuk pembahasan kedua, memilih pasangan hidup atau jodoh, terutama sing duda-duda iki ya. Aja suwe-suwe. Kriteria yang dianggap penting itu keharmonisan dan kecocokan. Lek wis cocok, ojo suwe-suwe. Tapi tolong istikharah, jangan dilewati. Istikharah. Saya dulu punya amalan istikharah dari Mbah Khalil Bangkalan. Doa istikharah ya, pakai mimpi tapi. Jadi
Sholat istikharah, ya sholat biasa, sholat sunnah biasa itu. Rakaat pertama habis Fatihah itu Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu dari apa namanya? Qul huwallahu ahad. Habis salam jenengan istighfar 100, sholawat 100, sholawat pendek mawon. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100. Habis itu baca Yasin 1 kali sesuai dengan hajat kita apa disebutkan. Baca Yasin 1 kali. Habis itu, habis sholat istikharah bari-bari wiritan tadi itu doanya begini. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fa'arini bayadan aw hadra. Ya Allah, jika perkaraku yang aku istikharoi ini memang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi saya, untung saya, menyelamatkan saya dunia akhirat, fa'arini bayadun aw hadra, tampakkanlah kepadaku ya Allah warna putih atau hijau. Saya tidak membahas ini ya, politik ya, enggak ya. Ana cuma mengartikan artinya itu. Ojo digandengkan ke nang di ojo. Ya, ini gambaran saja. Putih, melihat warna putih atau hijau dalam mimpinya. Api, tondo api ya Allah. Tapi tidak semua loh ya, tidak semua ya Allah. Kadang kalambini maling ya putih. Dan bukan, ini hanya saya mengartikan doanya. Coba dikait-kaitkan, coba dibanding-bandingke. Ya. Mesti baik kalah. Wa in kana hadzal amru syarran li. Ya Allah, jika perkaraku yang aku istikharoi iki syarran li, mendatangkan kejelekan kepadaku, ya, mendatang kerugian, kerusakan dan lain sebagainya, fa'arini, maka tampakkanlah kepadaku dalam mimpiku ya Allah, aswadan au hamra, warna hitam atau merah. Tapi tidak semua hitam jelek loh. Ka'bah juga hitam, ya Bu ya. Ka'bah juga hitam, songkok ya hitam. Enggak. Ini hanya mengartikan tadi loh. Ojo di macam-macam sampean. Tampakkan kepadaku ya Allah dalam mimpiku. Perlihatkan kepadaku ya Allah, kalau memang itu mendatangkan kemafsadatan, kerusakan, kejelekan kepada kami nanti berdua, ya, tampakkan dalam mimpi saya bisa melihat hitam atau merah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Terus tidur. Saya dulu boleh cerita Pak? Masuk gak boleh tetap cerita kalau Pak. Rotok maksud itu. Dulu saat saya masih mondok, ya, ada salah satu ustadz yang ngajar di situ itu ke saya, ke kamar saya. Manggilnya Dek Dirman. Nggih Ustaz, saya minta tolong bisa. Loh, minta tolong nopo? Tolong saya diistikharoi calon kula niki. Ya mana harus ada fotonya dong. CRO kula. Sing pundi lah ngoten. Oh nggih. Si ustaz tadi itu balik maneh ke kamarnya jauh. Terus datang lagi niki dan oh nggih, mangke dalu. Tak istikharoi. Kayak iku mang wis. Terus saya tidur, gak ngimpi apa-apa. Kurang khusyuk kali ya. Akhirnya saya ngelakoni maneh. Waduh, gak khusyuk ini. Allahu Akbar. Jam 12 Pak. Jam 12 lebih 5 menit. Allahu Akbar. Istikharah lagi. Tidur, mari wiritan kayak mang itu ndonga tidur lagi. Gak mimpi-mimpi. Gak mimpi lagi. Waduh,
ini gimana ini? Akhirnya saya minta, ya Allah, please help me. Please ya Allah. Ini penting aku ngono. Aku nolong wong niki ya Allah. Dan saya wudu, saya ketiga kalinya itu Pak berhasil Pak. Saya mimpi saya dikasih kain hijau. Ya. Kayak kain loh Pak, kayak surban loh. Ono uang ngasih saya surban berwarna hijau. Nah, mintanya kan gak putih hijau kan gitu ya. Nah, itu saya nerima kain hijau. Pas mengistikharoi calon istrinya Pak Ustadz tadi itu. Udah. Lah, kain hijau itu saya PP, ngerti PP nggih? Saya jemur di jendela pondok itu, saya jemur gitu. Pas mau tak tolong, loh kok putih. Dadi putih. Wah, ini perpaduan antara hijau dan putih. Waduh, ini apik iki. Apik. Iso-iso tak pek dhewe engko. Wah, apik iki. Akhirnya saat itu paginya saya ke Ustadz itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Orang Pasuruan. Alhamdulillah hasilnya ngeten saya cerita. Berarti api monggo dilanjut saya bilang. Saya ki anake akeh pun. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa nggih. Ini cerita pengalaman nulung uang. Nulung uang. Saat itu saya masih mondok. Begitu saya hijrah ke Malang, ya, kemudian saya kuliah di IAIN dulu ya, yang jadi UIN sekarang itu loh. Dulu IAIN Pak, filial Surabaya. IAIN Malang ini filial pertama ke Jogja sebelum lahir Sunan Ampel. Sunan Ampel sebelum ada di Jawa Timur, ya, yang hanya ada IAIN Jogja pada waktu itu, Sunan Kalijogo. Malang sudah ada IAIN Fakultas Tarbiyah Malang, tapi IAIN Sunan Kalijogo karena di Jawa Timur belum ada. Filialnya ke Jogja. Setelah di Surabaya lahir IAIN Sunan Ampel, maka IAIN Malang melok Surabaya sama Jawa Timurnya kata pemerintah pada waktu itu. Nah, udah saya pada waktu di Malang itu jauh Pak dengan kampus, sehingga wirawirinya itu kadang jalan, kadang leono bemo, saat itu ya naik bemo. Ya. Oh, mati-matian deh. Kalau ada bemo saya naik bemo. Habis itu merasa capek kan, merasa capek. Saya julin ke teman di daerah Ketawang Gede Gang 7 Kertolaksono itu. Ada musola pojok itu namanya Darul Muttaqin, hanya teresnya doang yang dicor untuk kamaran. Siapa yang ingin manggon di kono. Lah saya pada waktu dulin ke konco itu ketemu takmir dan Pak RT ditawari, "Mas, mau di sini," katanya. Pikiran saya dekatnya dengan kampus. Saya selama setahun itu jauh soalnya. Lalu saya bilang, kok enak ini kedekat dengan kampus. Berapa Pak? 1 bulannya. Oh, enggak usah, yang penting sampean bisa ngimami, bisa adzan, bisa qomat gitu. Oke. Saya pikiran saya biar dekat. Nah, tapi enggak sekarang Pak, saya istikharah dulu. Nah, ini saya mau cerita istikharah ini Pak. Jadi istikharah bukan hanya milih jodoh toh, milih profesi apa, milih pekerjaan apa, milih rumah, milih kos, beli mobil, sampean istikharah. Ojo mek milih anake mara tuwa tok. Istikharah. Sembarang aktivitas itu jenengan istikharah.
Nah saya pada waktu ditawari tempat itu, saya istikharah dulu. Takutnya ada apa-apa. Ya doa seperti tadi saya, ya Allah, Allahumma in kana hadzal amru khairan li fa'arini bayadan aw hadra. Ngono. Wa in kana hadzal amru syarran li fa'arini aswadan aw hamra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus saya tidur itu. Subhanallah, sekali langsung mimpi saya, Pak. Mimpi tempat itu, ya musola dan kamar di atas itu, subhanallah, bersinar sunlight. Ya. Bersinar. Ya Allah, putih bersinar. Wow, so sweet aku ngono. Terus bangun. Bangun itu saya ndak langsung packing. Kitab-kitab di packing, baju semua packing. Pagi itu saya pamit ke yang lama. Saya awalnya mondok itu, tapi oleh kiai ndak disuruh mondok, tapi disuruh ngajar. Ya Allah, semester 1 saya sudah ngajar yang semester 14, 12, ngajar yang semester 10. Saya masih semester 1 saat itu. Nah, akhirnya karena jauh, tidak kuat, saya pindah. Alhamdulillah hasil istikharah baik. Saya packing, saya langsung bawa ke sana. Ketemu lagi sama Pak RT, Pak RT dan takmir itu. Loh Mas, kapan pindah katanya? Kapan pindahan? Sekarang Pak, sudah packing saya. Alhamdulillah. Ya, itu gara-gara istikharah. Sekali lagi garis bawahi, segala sesuatu itu mintalah dipilih Allah. Minta dipilihkan kepada Allah. Bukan seperti yang terjadi kapan dulu itu ada cewek datang ke saya, mahasiswi. Tapi tidak saya sebut mahasiswi mana. Wedi tepak Widyagama kok di entah ini pulangnya saya nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Saya ingin bla 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 bla. Ada apa keperluan? Saya ingin amalan, Ustaz. Saya ingin punya cowok yang saya seumur saya ini sudah ingin serius. Oh ya, ini baca habis sembahyang ya, gini bla 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 bla. Dan pulang. Berapa bulan kemudian, akhir tahun kalau anda keliru, dia datang lagi Pak, bawa teman. Tapi gak bawa petik putih, ayam putih ndak. Nah, bertamu lagi lah istilahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ustadz yang beberapa bulan dulu saya kesini. Oh ya, Masya Allah. Saya bilang, ada apa ya? Alhamdulillah Ustadz. Dengan semeringah ngono. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah punya cowok. Wow, so sweet. Tapi ingat do, ingat sudah diistikharai. Cewek itu berhak juga beristikharah. Ya, cewek itu berhak nolak, berhak menerima. Aduh, belum Ustaz. Loh kenapa? Saya takut hasilnya jelek. Ancor mesin telur, tekor mesin pentol. Ya jangan begitu. Kalau barang itu sesuatu itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Leres. Kadang-kadang jelek menurut kita, tapi menurut Allah bagus, mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan yang luar biasa. Kita tidak tahu, makanya minta tolong Allah. Kita minta tolong Allah, jangan egois. Makanya apalagi itu kan tadi yang sementara ya, mobil sementara, rumah sementara, pekerjaan sementara. Apalagi yang akan dipakai sampai tuwek, nopo? Bojo. Bojo niku gak dipakai sehari 2 hari loh. Tapi selama kita hidup, mudah-mudahan langgeng abadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
kriteria budaya dan agama. Poike. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, ini perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikah itu gara-gara 4. Ini secara umum begitu. 5 liha, kadang orang kepincut karena hartanya, lihasabiha, ya, karena apa bu? Wondah. Ini hasabiha pekerjaannya ya Pak ya. Nah, sebentar. Oh, keturunannya tadi ya. Wali jamaliha, linasabiha, salah itu. Wali nasabiha, wali hasabiha, wali nasabiha, keturunannya. Nasab bentar dulu. Li non la ganti Arabik dulu. Arabik nun lo ngono. Hati-hati nih. Lina sabiha, karena keturunannya ningrat, darah coklat. Atau li jamaliha, karena terkadang tertarik kepincut karena kecantikannya. Waduh, ini ada telepon dari mantan rektor Brawijaya. Nanti aja Pak. Walidiniha, dan karena kepincut agamanya. Fatfar bidatiddin, tapi pilihlah yang karena agamanya. Kalau kamu tidak, ya bahaya. Taribat yadak, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal biasanya. Kepincut hartanya, kepincut keturunannya, cantiknya, agamanya atau akhlaknya. Maka pilihlah fatfar bidatiddin. Maka pilihlah wanita yang beragama. Niscaya kamu akan beruntung. Taribat yadak, kamu akan beruntung. Hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itu kadang-kadang sengaja memang agamanya ditaruh yang keempat, padahal itu titik tekannya di situ. Titik tekannya di situ. Agamanya itu maksudnya akhlaknya. Al-Quran mengandung 3 bekal untuk membangun keluarga Qurani yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya harus ya ada unsur iman, Islam, ihsan. Tiga-tiganya tidak bisa Pak. Tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah ini. Iman misalnya, antu minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu iman. Atau al-Islam, atasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Atau ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu harus ada unsur itu dalam agama, dalam menjalani kehidupan suami istri. Kemudian sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Salah satu di antaranya mensucikan itu jangan polah-polah. Sik tunangan wis peluk-pelukan, peluk temenan.
dari kedzaliman, kemusyrikan, dan dari akhlak yang buruk. Bakalan tunangan naik wis rioyo dipinjem nginep lagi. Palam. Wa dzakara asma rabbi, dan orang-orang yang hatinya banyak mengingat Allah, suami yang banyak zikir, ya lisannya banyak menyebut nama Allah di siang dan malam. Begitu juga suami. Fasalla, ya, orang-orang yang mendirikan sholat, suami yang ahli sholat, istri yang ahli sholat dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat dan khusyuk. Lek khusyuk tidak nyamin saya, tidak khusyuk. Lek rutin, diartikan rutin bisa. Lek khusyuk tidak bisa. Durung ono sing iso lek khusyuk. Mulut baca Fatihah, pikiran eling goreng iwak tuk kelintas. Betul, mulut baca Fatihah, pikirannya sual ketelisut, rok ketelisut, utang dendimang, repot nih. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. MC ini saya sekaligus mengingatkan, ketika MC itu ngomong bini, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah baca Al-Quran selesai, MC lagi. Maha besar Allah dengan segala firman. Kok maha besar sih? Wong kata-kata sodaqallah itu loh. MC, jangan lupa MC ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ngono. MC, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Loh, dan itu wis uang. Jangan dan. Warahmah itu dan, rahmah kasih sayang. Wa itu dan. Ndak usah dan wa. MC, perhatikan. Siapa sing tadi MC? Ini soalnya bolak-balik aku ro. Makanya tak iling no. Selalu begitu, selalu apa namanya? Ada kekeliruan yang harus diluruskan. Shadaqallah, jadi ini maha besar Allah. Ya apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Aduh, nggak usah dan wis uwai kumang lo ya. Pun ini disaksikan malaikat ya. Saya sudah menyampaikan. Ojo nagih besok di akhirat. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Ya, semoga Allah membalas dengan yang lebih, dengan balasan yang banyak. Sakek bengkong jek sarana sekelangkong saporana. Kimpon mare bon. Pun ya, itu tadi ya. Tapi saya ingin nambah selain dari slide ini. Ndak koper ngantuk mari bungi mari ngantuk, ndak saya masukkan. Bahwa tujuan daripada nikah itu sendiri adalah kepingin keturunan. Leres nggih? Anak uang pasangan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gak meteng-meteng, bingung kan? Ya bingung kita. Saya ingatkan ibu, kalau punya anak perempuan mau nikah, saya ingin menyampaikan ini penting ya. Jangan disuntik KB dulu. Itu biasanya anak perempuan, manten perempuan, ada persyaratan itu harus disuntik KB dulu. Ingat ya, itu pengeringan terhadap rahim. Biar tidak punya anak dulu Ustaz. Oh rapi. Wes rapi kok disuntik, dikeringkan rahimnya itu loh. Itu wong koclok niku. Saestu niki.
Engkau lek wis rahime kering, nikah oleh 7 tahun, 8 tahun kok gak meteng-meteng, bingung. Ke kiai, ke ustad, tak disebul. Aduh. Saya pesan mahasiswi saya pesan nih. Baik di S1 maupun di pasca, saya selalu berpesan. Kalau kamu mau merit, jangan disuntik. Itu upaya untuk pengeringan terhadap rahim. Jangan mau. Jangan mau, saya bilang. Itu larangan keras itu ya. Jangan. Kenapa? Karena nanti rahimnya menjadi kering, tidak subur lagi. Ini bahaya itu. Bahaya. Makanya ada ulama mengatakan haram ya itu karena itu tadi. Karena mudorot itu ya, mudorot. Lewes siap merit berarti kan siap punya keturunan gitu. Pesan saya cukup 2 macam, laki perempuan. Jumlahnya terserah. Semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan. Leras. Ngono dibatasi lagi. Ya Allah. Ikut seperti itu kalau penjarangan boleh, pengaturan boleh, saking suburnya. Ada orang yang kan konsultasi gitu. Ibu apa? Periksa dok. Sudah anak ketiga saat itu. Periksa lagi. Minum ini bu? Iya bu. Iya pak. Periksa lagi. Meteng lagi bu? Iya. Saya sudah bilang minum pil. Gitu. Penjarangan kata dokternya. Iya dok, saya sudah minum. Lah, pilnya masih di sini loh dok. Ya, katok saya sudah di lutut dok. Gimana? Hancur sana telur ini. Silake cek tujuan. Pala. Hadirin yang saya muliakan, ini pesan-pesan ya dari saya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ada yang ditanyakan silakan. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Halo. Panitia siapkan mic station ini. Silakan. Ini mic-nya Mas ke sini. Yang tanya ke sini. Tidak cukup. Cukup betul? Oh betul cakap. Ayo maju. Itu loh yang ngacung tadi loh. Oh kukur-kukur. Kirain ngacung. Ya. Ada? Halo? Tak tambah mas, tak tambah. Salah satu da'wat minal mar'ati mustajabat. Ya, ada doa itu, ada doa yang sangat mustajabah dari 3 macam perempuan. Nah ini, jangan main-main dengan perempuan ya. Doanya mustajabah. Ada 3 perempuan doanya sangat dikabul oleh Allah. Perempuan pertama, seorang ibu, ala auladiha, ketika mendoakan anak-anaknya. Itu Masya Allah. Al-ummu, ada 3 doa perempuan yang mustajabah. Yang pertama, al-ummu ala auladiha, ketika seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Perempuan yang kedua, al-bintu, anak perempuan ala abiha, ketika mendoakan papanya. Oh ini Masya Allah ini. Makanya anak perempuan itu kadang-kadang cinta pertamanya adalah ayahnya. Kemarin itu ada ibu itu moro-moro katanya mentungi anak perempuannya itu karena
kesalahan apa gitu. Ini pentong itu tuturi. Oh niki ngene-ngene. Bapake datang. Bu, tuh ganti aku. Endi pentongane? Begitu masuk kamar ditaruh pentong ini, anaknya dijak joget. Ya, apa namanya? Anaknya malah sawenang, enggak jadi stres. Jadi cinta pertamanya anak perempuan itu ayahnya. Jadi ketika mendoakan itu sangat mustajabah. Albin ala abiha. Perempuan yang ketiga az-zaujah, seorang istri, ala zaujiha, ketika mendoakan suaminya. Ketika mendoakan suaminya. Nah, ini 3 doa perempuan ini mustajabah. Makanya Bu, ketika suami itu berangkat mencari nafkah, panjenengan tulungono setelah sholat duha itu, ya apa? Didoain, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami saya sukses dalam mencari nafkah. Ya Allah, jaga dia, matanya terutama jaga ya Allah. Lek gak iso culekna ya Allah. Ya ndak, gak ojo ngono. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, bedanya laki perempuan ya, saya kasih tahu dulu ya. Ini dari ditinjau dari segi harokat. Contoh, rojulun, roknya pakai fathah, berarti nopo? Seorang laki-laki. Ini bicara fitrah ya Bu, secara fitrah ya. Rojulun, seorang laki-laki. Coba jenengan rubah menjadi kasroh, rijlun, ya kan? Rojulun, rijlun. Antara kata rojulun dengan rijlun, apa rijlun? Rijlun apa? Kaki. Jadi fitrah wong lanang itu yang keluyuran Pak, kemana-mana. Fitrahnya begitu. Jadi lek ana wong lanang ya pamitan kudu metu wae, wis turu tono. Enggak usah dipenging. Ngluyur tok ae, nang ndi wae. Jangan gitu. Sakit hatinya. Fitrahnya memang keluar. Jadi lek ana wong lanang di jero kamar tok periksakno Bu. Gak lanang itu, diwehi rok ae. Ya. Lanang itu, rojulun itu identik dengan kaki, rijlun, kudu metu ae, kudu mlaku ae. Nah, kebalikannya sekarang, mar'atun artinya perempuan. Coba jenengan dengan kalimat yang dikasrohkan, mir'atun. Apa Bu? Cermin. Jadi fitrahnya wedok iku kok Pak ya, dan jenengan ngejak metu sawene rairam, wis aja ngamuk, sampean incengen lak di depan cermin. Masang lipstik aja setengah jam. Alis dipenceretno. Kadang-kadang sih dicukur Pak. Terus di atasnya itu dikasih potlot itu, pindah pondasi. Gak cocok milik pangeran nih Pak. Itu mir'atun di depan cermin. Itu memang fitrah. Fitrahnya begitu. Rudungan sak jam dibundel ngene, sik ditarik. Mari ngono kene sik ditancep nih apa itu? Pohon kelapa, pohon acem, kuai. Ya, fitrahnya begitu. Fitrah. Cobalah jenengan bedakan kalau anak ada sendengan punya anak laki, punya perempuan. Yang sering ke cermin anak apa? Perempuan. Enak ini jalan di kampus loh. Anak mobil mandek loh. Sik ngene. Kok ero? Ya ero wong kadang saya masih di dalam itu mahasiswi ngoco ae. Terus akhirnya tak buka kacane. Lah. Aduh, itu bedanya ya, bedanya. Mar'atun identik dengan mir'atun, cermin.
Rajulun identik dengan rijlun, kaki. Berarti kudu melaku wae kudu. Ya, baiklah. Hadirin, ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Yang ngacung tadi lah, silakan. Yang ngacung. Oh enggak. Enggak ngacung tiba. Ada? Tak tunggu. Sakmono kae lho gak ono sing takon. Takonono. Berarti paham semua sudah. Ustaz, ini kan sudah paham semua. Ayo pule. Paham. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe mulih le. Baiklah hadirin, kita akhiri dengan doa bersama nggih. Doa istighfar, 4 istighfar. Istighfar pertama istimewa, Sayyidul Istighfar. Yang 3 istighfar itu luar biasa, yaitu istighfarnya Nabi Yunus, Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.